Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 315. Ya Tuhan Juru Selamatku, sudi penuhi janji-Mu. Telah lama tertutup surga, buanglah palang pintunya. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Telah berlangsung berabad, para nabi bernubuat bahwa Dikau akan datang membawa cahaya terang. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita mengawali tahun baru liturgi dengan membuka masa Advent di hari Minggu pertama. Dan kita diajak untuk bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilalui dalam kesatuan gereja yang senantiasa merayakan Tuhan yang mulia. Penyertaannya sungguh mengagumkan. Maka hari ini kita akan mendengarkan lagi bagaimana optimisme Yeremia bahwa akan tumbuh tunas keadilan. Dia akan melaksanakan keadilan bagi setiap manusia. Maka kita diminta untuk memperkuat hati, siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan, Anak manusia yang akan datang mengadili kita. Dan dua hal yang kita siapkan pada masa Advent sebagai masa penantian. Kita akan menantikan parusia kedatangan Tuhan yang kedua, dan secara sakramental kita akan merayakannya dalam perayaan Natal di tahun 2024. Moga-moga seluruh persiapan kita untuk menyambut Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagaimana yang kita lakukan dalam lagu pembukaan, sudah berabad-abad pintu surga tertutup, dan melalui para nabi hal ini dinyatakan dalam dunia supaya kita membuka hati kita untuk boleh menyambut datangnya Tuhan lagi. Dan dialah yang akan datang buka pintu surga, sehingga seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, yang menerimanya, akan bersatu kembali dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Tuhan kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya secara
khusus mempersembahkan seluruhnya dan doa-doa kita pada kesempatan ini. Sepanjang persiapan kita 4 minggu ke depan, kita diajak untuk senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan dan juga semakin membuka hati kita untuk menyiapkan hati kita menyambut kedatangannya. Juga kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Iwan Sius Mbana yang merayakan hari ulang tahun yang ke-16, dan saudara kita Bapak Felix Suciadi, bendahara paroki kita yang juga merayakan hari ulang tahun pada hari ini, serta senantiasa mensyukuri segala sukses keberhasilan yang kita perjuangkan dalam kehidupan, terlebih bersama dengan Koko Eving mencapai impiannya dalam kehidupan yang diperjuangkan, serta tetap membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita, sanak keluarga kita, orang yang minta doa dari kita yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kita membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Oma Eng Ato yang meninggal pada tanggal 22 November, dan juga untuk Dr. Laurentius Jaya Kusli. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharapkan umat manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu dalam seluruh perjuangan kehidupan. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini dan juga dalam minggu ini. Juga mereka yang Kau persekutukan, Kau persatukan dalam hidup bersama membangun keluarga yang damai dan bahagia. Juga umat-Mu yang dengan tekun, siap siaga senantiasa bersatu dengan Dikau, sehingga mereka boleh mencapai apa yang boleh didambakan dalam seluruh kehidupan. Terlebih ya Tuhan, mereka yang sakit, semoga boleh pulih dari penyakitnya, dan juga mereka yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Sehat? Semangat? Tidak sedikit lesu? Kayaknya agak sedikit lesu. Harapan duniawi tidak selamanya pasti. Jadi kita jujur saja dalam situasi seperti itu ya. Dan memang itulah Bapak Ibu Saudara terkasih kehidupan di dunia ini. Ada saatnya kita lesu. Dan bahkan kelesuan itu membawa pengaruh yang luar biasa sampai menggorgoti hidup dan keyakinan kita. Kita begitu cemas, bahkan tidak berdaya. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih melalui bacaan di hari Minggu Advent yang pertama, di mana kita memulai tahun baru liturgi dan kita diajak untuk boleh melihat bagaimana pengalaman Yerusalem yang dulu. Sehingga dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendengarkan pengharapan itu dibawa oleh Nabi Yeremia. Karena secara singkat Bapak Ibu Saudara terkasih, Yerusalem yang menjadi Yerusalem yang jaya itu hancur, dan itu dalam kisah perjanjian lama. Cukup panjang hal itu, maka tidak heran kalau lagu pembukaan tadi kita menyanyikan bahwa sudah berabad-abad pintu surga itu sudah tertutup, dan itu dimulai dari kisah penciptaan sampai pada kehancuran Yerusalem lama. Tetapi syukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa akhirnya Yerusalem baru terbuka atas kemauan dan kerelaan kita untuk membuka hati kita menerima Sang Juru Selamat. Dalam uraian Bapak Ibu Saudara terkasih, ada dua nama Yunani untuk Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem dalam perspektif penolakan terhadap karya penyelamatan Tuhan, di mana manusia hidup dengan segala keegoisannya, dan akhirnya terjadi adalah kehancuran bait suci Tuhan sebagaimana yang dilambangkan. Dan Yerusalem atau Yerusalem itu adalah Yerusalem dalam perspektif kota suci yang menerima Yesus. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yerusalem menjadi tempat ziarah bagi seluruh umat beriman tanpa kecuali. Itu sedikit latar belakang untuk bacaan pertama. Apa yang menjadi penekanan bagi kita pada saat hari Minggu pertama ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak untuk berjaga-jaga, karena Tuhan pasti datang seperti yang dijanjikan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama melalui Daud dan dikisahkan dalam kitab suci. Dan akhirnya di dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk siap siaga, bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, persiapan kita itu menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama dan paling utama adalah menyiapkan seluruh diri kita untuk menyambut kedatangan Anak Manusia yang akan kita rayakan dalam karya keselamatan yang terjadi baginya, yaitu penyerahan seluruh hidupnya di kayu salib. Dan akhirnya setelah dia menyerahkan hidupnya menjadi korban pembeli atas dosa-dosa kita, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sesudah itu bersama dengan para muridnya, lalu akhirnya dia naik ke surga,
dan dengan demikian dia membuka pintu surga kembali bagi kita, maka dialah yang akan mengadili kita. Itulah parusia yang kita nantikan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, penantian itu secara konkret akan kita siapkan selama 4 minggu berturut-turut melalui masa Advent ini. Adventus, yaitu yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2024 ini. Moga-moga kedatangannya bagi kita sebagai kedatangan yang kedua sungguh-sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Dalam bacaan pada hari ini sangatlah jelas bahwa kita menyiapkan diri kita dalam bersatu dengan Dia, rajin berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama. Saya selalu menganjurkan kebersamaan itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Luangkanlah waktu sebelum memejamkan mata di malam hari sejauh itu memungkinkan. Dan harapan saya bahwa itu tetap memungkinkan sebenarnya, apalagi di dunia modern ini. Walaupun mungkin kebanyakan dari kita tinggal, bapak ibu atau suami istri yang tinggal, anak-anak sudah pergi semua ke tempat lain. Mungkin kita tinggal dengan cucu-cucu dan seterusnya. Tetapi masa sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk tetap mendekatkan kita satu sama lain dalam iman dan pengharapan, untuk semakin bersatu, terlebih dipersatukan di dalam Tuhan, maka saya kira hidup doa bersama itu tetap boleh terjalin melalui Zoom atau melalui alat komunikasi yang Tuhan percayakan. Hanya saja, apakah kita berani untuk memanfaatkan hal itu dalam seluruh situasi kehidupan kita, atau kita hanya pakai dalam hal-hal yang hanya bersifat duniawi sementara saja? Seperti yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, terakhir dalam pengharapan kita di dalam pilkada dan mungkin juga pemilihan gubernur. Mungkin SMS itu gentayangan di sana sini, serangan fajar itu ternyata sungguh mempunyai efek yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang kita pikirkan secara matang sejak dari awal diruntuhkan dengan hal yang hanya sepele saja. Dan dengan demikian pertanyaannya, sejauh mana kita mampu sungguh bisa bertahan dalam situasi untuk memikirkan kehidupan kita yang lebih lanjut. Agak menjadi keprihatinan dunia Bapak Ibu Saudara terkasih, terlebih berangkat dari pengalaman-pengalaman yang kita alami di dunia politik terakhir-terakhir ini, bahwa kita sepertinya tidak mau meninggalkan zona nyaman kehidupan duniawi dan lebih mengarahkan hidup kita. Bagaimana sebenarnya tatanan kehidupan yang harus kita dambakan ke depan, bukan untuk diri kita tetapi untuk anak cucu kita, di mana dunia yang berkembang ini kita tidak tahu bagaimana pergolakan-pergolakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu kapan itu mulai? Kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil, menata seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh secara lebih baik, sehingga pada saat Tuhan datang kita sungguh mampu dan bisa berdiri teguh, kokoh kuat, walaupun mungkin tantangan dunia ini jauh lebih berat dan semakin berat dalam seluruh kehidupan. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang kokoh kuat Bapak Ibu Saudara terkasih, maka apapun yang terjadi, maka kita akan tetap bertahan untuk sungguh mempertahankan kebenaran, keadilan Allah yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Hati nurani kita terusik, tetapi seringkali kita tidak berdaya membuat dunia yang baru karena kita berada pada situasi yang sungguh sulit. Tetapi harapan gereja supaya kita tetap menggunakan hati nurani kita yang tulus dan ikhlas apapun resikonya. Kalaupun di kemudian hari ternyata hal itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh harus membuat kita dalam tanda petik menderita luar biasa, maka bertahanlah dalam iman dan keyakinan, dan itulah yang kita buat. Karena kita sudah memikirkan apapun dan bagaimanapun dunia akan lenyap dan segala sesuatu yang tersangkut dengan dunia akan hancur. Tetapi iman dan keyakinan tidak boleh hancur, karena itulah yang membuat hidup kita
boleh mulia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari di dalam persiapan kita, bagi anak-anak kita juga tentunya yang menghadapi, yang masih studi dan memperjuangkan hidup di bangku sekolah, di bangku kuliah, marilah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian, paling tidak sebagai syarat untuk boleh menapaki perjalanan hidup jenjang lebih tinggi lagi. Dan itu dituntut usaha keras dari diri kita, bukan soal instan kehidupan, tetapi suatu perjuangan terus menerus. Saya berharap renungan Bapak Uskup kemarin dalam merenungkan dan mencoba menghayati spiritualitas gereja kita, paroki kita, paroki Kristus Raja Andalas, sebagai suatu spiritualitas cinta kasih yang membutuhkan kerelaan dan kemauan untuk sungguh mau mengorbankan seluruh hidup demi keselamatan dunia ini. Dan dengan demikian, seperti yang biasa kita baca, bahwa Yesus sebagai pelindung gereja kita tidak pernah mempertahankan dirinya sebagai Allah dalam dirinya, tetapi dia merelahkan seluruh hidupnya untuk mengambil bagian dalam kelemahan kita manusia yang paling hina. Dan akhirnya dalam perendahan itulah dia mencapai puncak kejayaan, yaitu hidup mulia dan membuka pintu surga bagi seluruh umat manusia. Bukankah itu harapan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Maka mari dalam masa Advent ini kita sungguh siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari sungguh-sungguh melaksanakannya dengan penuh ketulusan, penuh keberanian untuk menegakkan kebaikan dan keadilan dalam seluruh proses perjalanan hidup. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam seluruh situasi seperti itu apapun yang terjadi, ditopang oleh iman dan keyakinan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita tetap berdiri teguh. Maka salah satu kunci dari itu ialah siap sedia untuk mau merubah diri kita melalui pertobatan yang juga menjadi seruan di masa Advent ini. Dan dengan demikian lewat pertobatan itulah maka terbangunlah kebersamaan, persatuan dan persaudaraan di antara kita, sehingga kita akan semakin hidup solidar satu sama lain untuk boleh merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Dan dengan demikian kemuliaan Tuhan akan boleh kita nikmati secara bersama, bukan diri kita saja, tetapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita sungguh dilayakkan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita karena kuasa dan kasih Kristus yang meneguhkan dan menguatkan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikuburkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Terdorong oleh kasih-Nya, Bapa kita di surga telah mengutus putranya ke dalam dunia untuk memenuhi segala harapan kita, serta memberi hidup kekal kepada kita. Mari kita berdoa kepadanya. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga gerejamu melibatkan diri demi keadilan dan kasih, sehingga Injil layak dipercaya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harapan atau keberanian lagi,
bagi mereka yang menderita karena kelaparan atau perang. Ya Tuhan, semoga kami menghidupkan kembali harapan mereka yang putus asa dengan membangun dunia yang lebih baik bersama dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi umat Kristiani dimanapun berada. Ya Tuhan, semoga umat Kristiani tidak malu atas Injil, tetapi mewartakan pesan harapannya dengan teladan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi kita semua yang berada di sini. Ya Tuhan, semoga kami tidak puas diri, tetapi tetap berjaga untuk memperbaharui diri kami dalam Kristus, serta untuk hidup bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sehingga pada kesempatan ini kami boleh datang mensyukurinya, mempersembahkan diri kami kepadamu bersama seluruh niat dan doa-doa kami secara khusus di masa Advent ini 4 minggu ke depan. Secara istimewa bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Iwan Sius Mbana, Felix Sutiadi, semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia, sehat walafiat, semangat dalam memperjuangkan hidup, semakin damai dan bahagia, dan semakin menyiapkan diri siap siaga untuk menyambut kedatangan-Mu kelak, sehingga kami bersama-sama sungguh semakin boleh menikmati rahmat cinta kasih-Mu, dan seluruh hidup kami percayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami juga dalam setiap usaha, rencana pekerjaan, sadar sepenuhnya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semoga kehadiran dalam setiap usaha rencana pekerjaan kami semakin kami akui, terlebih yang boleh dialami oleh Koko Eving untuk mencapai impiannya. Semua itu mendorong dia untuk semakin berserah diri kepadamu dan mengikuti kuasa kasih-Mu, bahwa hanya dalam Dikaulah kami boleh mencapai sukses, keberhasilan yang boleh diperjuangkan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan seluruh usaha yang dinyatakan kepada mereka, mulai para dokter, para perawat, suster, dan siapa saja yang menangani, obat-obat yang dikonsumsi, dan semua yang menjadi sarana pengobatan, sungguh bermanfaat dan boleh menyembuhkan mereka yang sakit. Akhirnya mereka boleh pulih dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, kami hanya menaruh pengharapan kepadamu, Engkau yang berkuasa memberikan yang terbaik bagi setiap umat manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah mendahului, utamanya Oma Eng Ato yang Kau panggil dari tengah-tengah dunia ini 22 November, dan juga Dr. Laurentius Jaya Kusli. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, bahkan seluruh sanak keluarga kami, dengan belas kasih-Mu Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan akhirnya boleh menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga, dan boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kuperkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap.
Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami, maka Engkau mengharap supaya kebaikan dan keadilan-Mu kami jadikan tampak bagi semua orang. Semoga putra-Mu tinggal beserta kami, agar harapan Tuhan dan harapan kami menjadi nyata sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Mada Bakti 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu. Ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha-Mu, sebab kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa dengan hati yang tulus sekelas kami, dosa-dosa kami, terimalah persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini disatukan dengan persembahan Kristus Putra-Mu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan
sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, Dia Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, Dia Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, terlebih juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 325. Semua sentap yang kami terima datangkan kebahagiaan ada. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami bertahan dalam perserahan menuju kepadamu di surga.
Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 30 November dan 1 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 23-24 November 2024 16.400.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 8.989.000 rupiah. Kolekte 2 kali perkawinan 421.000 rupiah. Kolekte misa tirakatan 700.000 rupiah. Sumbangan Natal 700.000 rupiah. Sumbangan dari JSM 2 juta rupiah. Sumbangan dari Abdullah P 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fabio Wirakarsa Setiajita dan Olivia Francisca Limantoro pengumuman ketiga. Livandi Tuniari dan Serli Rahayu pengumuman ketiga. Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sriwahyuni pengumuman pertama. Sugianto dan Kartini Katerina pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Trate 2 setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputan nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua, Tuhan memberkati. 5. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat Jumat 13 Desember 2024. 7. Dalam rangka memeriahkan Hari Disabilitas Internasional yang akan diperingati setiap tanggal 3 Desember, maka kami mengajak umat berkebutuhan khusus atau difabel untuk menghadiri misa khusus yang akan dilanjutkan dengan pentas seni dari lintas agama dan komunitas pada hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 9 sampai 11 pagi di Aula Keuskupan Agung Makassar, Jalan Tamring, nomor 5 Makassar. Sebagai catatan, peserta diharapkan membawa tumbler atau botol air minum. Untuk kontak person bisa menghubungi nomor 082292822251 atas nama Lia. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagaimana biasanya pada masa Advent kita bersolidaritas dengan saudara-saudari kita yang ingin kita bantu setiap tahun di paroki kita. Untuk itu tadi sudah diumumkan, dan yang kedua bahwa seperti pada masa Prapaskah kita mengambil amplop APP dan itu semua di-store ke keuskupan. Pada masa Advent ada aksi Advent sebagai tanda bahwa kita mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri, bertobat dan mengambil bagian dalam persiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental pada Natal di tahun 2024 ini. Maka kita boleh menyisihkan dari apa yang menjadi hasil persiapan kita, di mana pada masa Advent juga yang diminta dari kita adalah pertobatan.
Dan untuk itu selain kita akan ungkapkan rasa tobat kita dalam kebersamaan nanti untuk menerima sakramen tobat, kita juga mengungkapkan dalam bela rasa bagi saudara-saudari kita dengan menyisihkannya di dalam amplop aksi Advent, dan itu akan dikumpulkan lagi lalu nanti dilihat. Setelah semuanya itu dilihat, maka itu menjadi kas sosial bagi kita, dan itulah yang kita olah di paroki ini untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang sangat membutuhkannya dalam seluruh kehidupan mereka. Saya kira itu sedikit tambahan yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya terima kasih tentunya kepada kita semua dalam kebersamaan pada kesempatan ini, kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian, juga kepada seluruh kelompok dekorasi sound system, kelompok yang senantiasa setiap hari Sabtu datang membersihkan gereja untuk menjadi tanda persiapan kita untuk merayakan peristiwa penyelamatan kita pada hari Minggu, utamanya di masa Advent ini. Moga-moga ke depan kita semakin berusaha untuk sungguh siap sedia, siaga menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan putra tunggalnya, saudara-saudari percaya serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga dalam masa hidup sekarang penantian Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita dilimpahi dengan dan dianugerahi hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Dengan ini peran Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 326.